Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Kaisam, Masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Hari ini kita bahas tentang gimana sih kalau pekerja migran disekap ya cuy ya, atau dikunci di suatu ruangan sampai 1 hari. Terus ada juga pekerja migran yang di rumahnya udah kayak disekap ya cuy ya, handphone disita dan lain-lainnya. Gimana sih kayak Tisam harus menghadapi kasus seperti itu? Ayo kita bahas. Ini ada cerita ya cuy ya. Panas ya cuy ya, panas banget ya. Ini 33 derajat udah kayak Indonesia ya. Padahal kita hidup di Indonesia santai-santai aja. Kok di sini ngerasa panas banget ya cuy. Mungkin karena nggak ada angin apa ya. Kalian lagi pada ngapain cuy? Oke, ini semalam ya. Ini pekerja migran ini galau. Kayak anjing apa namanya, majikan saya mati satu di balkon. Kok bisa? Udah anjingnya itu cute ya cuy ya, maksudnya ya anjing aja cute gitu ya cuy ya. Ya maksudnya ya Kaisam tahu sih harga anjing tuh pasti mahal ya, bukan masalah harganya sih, lebih ke apa namanya, anjing kan kalau lama sama majikannya itu kan nurut ya cuy ya, jangankan sama majikan, sama cecenya aja dia pasti nurut banget gitu kan, dan kita tuh udah sayang gitu ya, walaupun dalam agama air liurnya ya najis ya, mau gimana, orang kita kerja di Hong Kong ya, ini bagian kerjaan kita ya, kita harus profesional ya cuy. Nah, ceritanya si Cece ini anak-anaknya tuh udah gede semua cuy. Cuma dia itu jaga anjing 5 sama cengkonceng oge. Nah, kebetulan kamarnya si Cece ini di set di balkon. Jadi ada balkonnya rumahnya cuy. Nah, di situ ada taman bunga. Nah, ada satu ruangan, itu ruangan si Cecenya ini cuy. Nah, untuk menuju lantai bawah, ini ada pintu penghalang yang bisa dikunci dari dalam oleh cecenya, dan juga bisa dikunci dari atas dari dalam cuy. Paham ya? Nah, kemarin si kokonya ini mau pergi, terus ngomong sama cecenya, kamu kalau misalkan keluar rumah anjingnya nggak usah dibawa, panas hoyit katanya, taruh aja di balkonmu, udah nggak apa-apa di situ, kencing udah biarin aja di situ katanya. Sekali lagi, di balkon itu ada ruangan, ada space ruangan ya cuy ya di situ. Hoa koko. Nah, singkat cerita nih, kokonya sudah pergi, majikannya malah datang. Ya kan? Ngomong kalau kamu cuci mobil ya sama kapjan bagian dalam mobil. Oke, tapi si cecenya itu ngomong sama singsangnya. Ngomong kalau singsang di atas ada si Dogi, misalkan ada satu Dogi di atas di balkon saya, biasanya kayak Sam, dia itu naik ke atas sambil lihat bunga-bunga, dan pada waktu itu ya nggak tahu ya, mungkin udah takdir si anjingnya ini mau mati aja, akhirnya malah nggak ke atas. Nah, akhirnya saya tuh cuci mobil kayak Sam, 1,5 jam saya cuci mobil kapjan, saya balik lagi. Terus saya lihat si Dogi itu di atas, itu udah cengap-cengap kayak Sam, lidahnya keluar, dia kejang-kejang, cengap-cengap. Nah, setelah itu apa Kaisam? Dia meninggal di depan saya. Akhirnya panik Kaisam. Saya langsung ngomong sama apa namanya, Singsang. Singsang, kenapa Singsang itu biasanya ke atas? Kok nggak atas? Itu Dogi Singsang is dead katanya. Akhirnya si majikan laki-laki ini ke atas. Terus udahlah, kuansi lah, nggak apa-apa katanya, kata majikan laki-laki. Tapi kata si majikan perempuan, wah ini anaknya ini pasti marah banget, soalnya si Dogi ini kesayangannya cuy. Kalau Kaisang banyak keringat maaf ya cuy, panas cuy. Aduh, makanya kenapa Kaisang ngocehnya di dalam, itu panas di luar. Aduh, enaknya minum es kopi tuh cuy, dikasih es batu wis, masya Allah, ya ampun. Panik lah ini si Cece cuy. Kata si majikannya sih, nggak apa-apa katanya. Ya kalau penguburan si Dogi juga ini pasti akan mengeluarkan uang ya cuy ya. Pasti akan di syufo, dibakar ya. Ini pembakaran anjing nih sekitar 2.500 sampai 10.000 ya, tergantung bagaimana cara penguburan si anjing ini. Aduh, singkat cerita cuy, di malam hari anaknya datang.
si Cece ini posisinya sudah berada di kamar. Karena jam 10 malam, ini kan udah yausik ya. Cecenya ada di atas cuy. Dan anaknya tahu mungkin dari orang tuanya. Marah. Marahnya tuh enggak manggil Cece, Kolai, enggak. Jadi dia ngunci si Cecenya ini dari dalam. Dan sampai detik ini Cecenya masih ada di atas. Kaisam tolong saya. Kaisam suruh hold dulu, tenang. Tunggu 1 kali 24 jam. Kamu lapar enggak? Ada air minum enggak di situ? Maka dari itu ya cuy ya, buat kalian selalu sedia air minum di dalam kamar. Takutnya kalian dikunci dari luar gitu. Setidaknya kamu bertahan hidup dari air itu dulu. Supaya kamu mendapatkan bukti. Supaya kamu kalau misalnya mau keluar dari rumah majikan, kamu bisa menjadikan ini alasan untuk pindah majikan. Nah kebetulan si Cecenya ini ikut majikan udah 4 tahun 6 bulan. Udah 3 kontrak ya. Ada aja ujian itu kalau kita ikut majikan lama tuh, ada aja ujian cuy ya. Ya iyalah, semua orang itu ujian cuy. Jadi kalian nggak usah merasa bahwa hidup kalian yang paling berat gitu cuy. Nah, saya taunya Kaisang, saya kebelet pipis malam-malam. Pas saya buka, ih apa kuncinya rusak ya? Cuk, nggak bisa cuy. Dan dia tahu, oh mungkin saya dikunci dari dalam. Akhirnya Kaisang di jam 11 malam saya telepon majikan saya, nggak diangkat, sama sekali nggak diangkat. Saya minta tolong sama orang yang di bawah majikan saya, itu nggak diangkat. Oke, berarti saya tahu kalau saya sedang dikunci. Ini bentuk amarah majikan cuy ya. Ya kita harus pahami di situ. Ya udah, kamu pipis di plastik aja. Ada nggak di situ? Ada ember kayak sampai udah pipis di ember, nggak apa-apa. Untuk 1 hari ini aja, karena kita tahu kita melakukan kesalahan. Mungkin majikan cara begini dia melampiaskan marahnya. Apakah itu boleh kayak ya namanya juga orang lagi marah ya cuy ya. Ada tipe orang marah, bo dimarahin. Jadi kalian mau dicaci maki sama majikan atau dikunci aja. Ya kan? Nah, akhirnya si Cece ini pipis di ember dan di hari ini jam 11 pagi tadi ngomong, Kaisam saya belum dibukain pintu, kamu lapar ya? Ada makanan nggak di situ? Ada air minum nggak di situ? Ada air katanya. Udah minum air dulu, ya kan? Nah nanti kita lihat sampai jam malam lagi. Kalau nggak dibuka, ini udah bukan manusiawi cuy. Ingat, 1 kali 24 jam itu udah bukan manusiawi kalau kita disekap kayak gini. Kita bukan hewan dan anjing meninggal itu bukan kesalahan kita, atas petunjuk dari majikannya sendiri. Dan si Cecenya ini udah kasih tahu majikan kalau di atas balkon ada anjing, iya kan? Jadi kalau misalkan pekerjaan menyalahkan Cecenya semua, ya ini tuh nggak adil, bener nggak? Iya dong. Jangan hanya karena kita jobnya jaga anjing, terus anjingnya mati kitanya juga ikut mati, kan nggak gitu. Konsepnya itu kan nggak gitu cuy, ya. Jadi buat mbaknya, tenang, mungkin saat ini kamu nonton video Kaisam, tetap tenang. Kaisam kan udah kasih kan nomor kepolisian KJRI. Oke, kalau misalkan majikan kalian no respon, kalau misalkan kamu sudah lapar sekali dan ngerasanya nggak sanggup nih di atas balkon, kamu boleh hubungi kepolisian KJRI, Ibu Yulia, untuk disambungkan ke agensi, supaya agensinya menghubungi majikan. Itu pasti kamu akan dibukakan. Ya, setelah itu pastinya kan komunikasi tidak baik ya. Ada 2 kemungkinan. Majikan mengakhiri kontrak dengan kamu, atau majikan uring-uringan setiap hari. Kalau misalkan majikan uring-uringan setiap hari, kamu boleh mengambil tindakan untuk pindah majikan dan melakukan 1 man notice. Apakah itu boleh Kaisang? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Kalau misalkan kita bekerja sudah tidak diterima dengan keluarga ini dan merasa mereka juga nggak suka dengan kita, ya sudah gitu. Kita cari kerjaan yang lebih baik. Nah, alasan kita disekap itu bisa menjadikan alasan 1 man notice kita. Ya, jadi pekerja migran di luar sana nggak usah merasa selalu nggak enak terus sama majikan. Nggak usah ya. Kita tuh harus punya, oh kalau kayak gini saya harus ngambil tindakan kayak gini. Oh jadi itu bukan mendramatisir, bukan berpikir gimana ya. Sampai kapanpun kamu ngeluh terus hidupnya, ya kan? Aduh. Ya mbak ya, kalau misalkan Ibu Yulia tidak ada respon, baru alternatif kedua yang harus dilakukan adalah poking ya. Hubungi 999, minta tolong. Kita manusia loh, kita punya anak di rumah loh. Kalau kita mati gimana? Ya kan? Ibaratnya kalau anjing mati kita bisa beli lagi gitu kan cuy. Ya walaupun kita tidak bisa
membeli rasa sayang kita ya ke anjing itu ya, tapi kan secara logikanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mati, bisa nggak majikan kita ngebeli supaya gantiin untuk keluarga kita? Kan nggak bisa ya. Ya iya, maka dari itu pekerja migran harus punya sikap ya. Di atas kita salah ya kita minta maaf. Kalau maaf kita tidak diterima ya sudah, kita mundur dari keluarga itu ya sudah ya. Jangan paksakan untuk mengabdi kepada majikan yang ya sebenarnya udah nggak mau sama kita gitu cuy. Oke, lebih ke sadar diri. Oke, mungkin itu cerita buat kalian yang disekap-sekap majikan. Jangan lupa sediakan air di dalam kamar ya. Ini udah harus cuy ya. Jadi supaya kita bisa prepare gitu, oke? Kalau misalkan kalian nih disekap dan tidak bisa untuk melakukan one man notice atau, keluar gitu untuk melakukan pemutusan kontrak. Nah, apa yang harus dilakukan Kak Sam? Kamu tulis surat one man notice di kertas, terus kamu tanda tangan, kamu foto, terus kamu kirimkan ke teman, minta tolong, "Teman, tolong kirimkan ke imigrasi. Saya nggak bisa keluar sama sekali. Saya merasa disekap kayak gini." Setelah teman itu membantu kirimkan ke imigrasi, cuy, ini saya udah kirim ya ke imigrasi, kamu wajib memberitahu majikan kalau majikan bulan depan saya keluar. Saya sudah kirim ke imigrasi melalui teman saya. Kalian harus berani gitu. Suratnya sudah dikasih tahu majikan dan jangan lupa dikasih tahu agen juga. Imigrasi memproses 2 minggu balasan dari imigrasi dan kamu putus kontrak sama majikan. Mau nggak mau, majikan harus mengeluarkan kamu di tanggal notis kamu. Nanti kalau misalkan majikan mempersulit gimana Kaisam? Pastinya akan mempersulit. Karena apa? Karena dia merasa ini Cece kok diajarin siapa berani gitu kan. Nah kalau misalkan kayak gitu, kalian keluar di tanggal kalian notis ya, misalkan tanggal 5 bulan depan ya. Tanggal 5 bulan depan, kamu 1 minggunya kamu ngomong sama majikan, minggu depan saya keluar dari sini karena saya sudah mengakhiri kontrak dengan kamu. Nah, kalau misalkan majikan kamu ya udah kalau keluar, ya udah. Berarti kamu keluar, kalau hak-hak kamu belum terbayar, kamu langsung ke agensi untuk meminta hakmu. Kalau agensi juga emlay, kamu langsung naik ke labor. Biar di labor diselesaikan hak-hak kamu seperti tiket pesawat, cuti tahunan, akomodasi, itu hak kamu dan akan dibayar oleh majikan. Majikan nggak akan mungkin ngelak lagi karena majikan mendapatkan surat labor untuk pertanggungjawaban atas kontrak yang diputus. Oke? Jadi nggak usah galau ya. Mungkin itu aja sharing sama hari ini. Semoga bermanfaat ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.